Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Ya, bertemu lagi dengan Bu Ranti, guru BK kamu. Layanan BK kali ini kita akan menjelaskan tentang AN dan AKM. Materi ini sangat penting karena masih banyak yang bingung dan bertanya-tanya tentang hal ini. Baik nak, mari kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apakah Ananda sudah tahu bahwa ujian nasional digantikan menjadi asesmen nasional? Ya, apa itu AN? AN adalah asesmen nasional, penilaian berskala nasional yang dilakukan untuk pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Mengapa diubah menjadi asesmen nasional? Mendikbud mengharapkan perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik di Indonesia. Oke, sekarang antara istilah AN dan UN. Apakah AN adalah UN yang berganti nama? AN dan UN itu berbeda. AN bukan UN yang berganti nama. Berikut ini Ibu akan menjabarkan perbedaan antara AN dan UN agar Ananda lebih paham perbedaan antara keduanya. Perbedaan antara AN dan UN untuk kriteria pembanding tujuan pelaksanaannya. Pada UN, untuk mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Sedangkan pada AN untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan. Perbedaan antara AN dan UN dengan kriteria pembanding jenjang penilaian. Pada UN dilaksanakan pada tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA atau SMK. Sedangkan pada AN, jenjang penilaian dilaksanakan dari SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan program kesetaraan. Selanjutnya perbedaan AN dan UN dengan kriteria pembanding level siswa. Untuk UN dilaksanakan oleh tingkat akhir tiap jenjangnya. Sementara pada AN dilaksanakan oleh kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Hasil AN tidak berpengaruh pada kelulusan siswa. Selanjutnya, perbedaan AN dan UN dengan kriteria pembanding subjek siswa. Pada UN dilakukan secara sensus, maksudnya semua siswa mengikuti UN. Pada AN dilakukan secara survei, siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Perbedaan AN dan UN dengan kriteria pembanding model soal. Pada UN, soalnya berupa pilihan ganda dan isian singkat. Sedangkan pada AN, soalnya berupa pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Selanjutnya, perbedaan AN dan UN dengan kriteria pembanding sistem penilaian. Pada UN,
Penilaian dilihat dari penguasaan terhadap mata pelajaran. Sedangkan pada AN, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas dan iklim pendidikan yang mendukung pembelajaran. Perbedaan antara AN dan UN dengan kriteria pembanding metode penilaian. Pada UN dilaksanakan dengan computer-based test dan paper-based test, dan pada AN dilaksanakan dengan computerized multi-stage adaptive test. Komponen AN terdiri dari asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Jadi, AKM itu adalah bagian dari AN ya, Nak. Asesmen kompetensi minimum atau AKM merupakan bagian dari Program Asesmen Nasional 2021. Asesmen yang dirancang untuk mengukur capaian peserta didik dari hasil belajar kognitif, yaitu literasi dan numerasi. Dalam hal ini, nanti kita akan membahas tentang AKM lebih luas. Survei karakter memotret karakter penting yang dimiliki siswa untuk menguasai kecakapan belajar yang dibutuhkan. Jadi, survei karakter ini bertujuan mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan kepribadian siswa. Selanjutnya adalah survei lingkungan belajar. Dimaksudkan untuk mengetahui suasana atau situasi pembelajaran. Jadi, survei lingkungan belajar mengukur kualitas input serta proses dalam belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan atau sekolah. Mendikbud Nadiem menyebut asesmen nasional sebagai bagian dari reformasi pendidikan. Asesmen kompetensi minimum sebagai bagian dari asesmen nasional bertujuan mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi siswa. Keduanya merupakan syarat kecakapan hidup di abad 21. Dapat digambarkan seperti ini, bahwa AKM memang dirancang untuk mengukur dua hal, kemampuan literasi dan kemampuan numerasi, yang tujuannya untuk mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Kedua kemampuan literasi tersebut dipilih karena tergolong kompetensi mendasar yang perlu dimiliki semua siswa, terlepas dari profesi anak di masa depan. Kemampuan memahami data dalam teks dan angka wajib menjadi prioritas. Kemampuan literasi, kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Kemampuan numerasi berpikir adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Bukan hanya sekedar menghitung, tapi mampu menganalisis dan menganalisis angka. Ada 3 komponen dalam literasi membaca dan numerasi di AKM. 1. Konten, konteks, dan proses kognitif.
Berikut akan dijabarkan tentang ketiga komponen yang termasuk dalam literasi membaca dan numerasi. Komponen yang pertama yaitu konten, di mana pada literasi membaca itu terdapat teks, informasi, dan sastra, sedangkan pada numerasi ada bilangan, geometri dan pengukuran, data dan ketidakpastian, serta aljabar. Selanjutnya, komponen literasi membaca dan numerasi di AKM pada proses kognitif, di mana pada literasi membaca terdapat komponen menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi informasi. Sedangkan pada numerasi terdapat komponen pemahaman, penerapan, dan penalaran. Pada komponen literasi membaca dan numerasi di AKM pada komponen konteks. Pada literasi membaca terdapat komponen personal, sosial budaya, dan saintifik. Begitupun dengan numerasi terdapat komponen personal, sosial budaya, dan saintifik. Oke, selanjutnya kita akan bahas bagaimana bentuk soal AKM itu. Ya, yang pertama adalah pilihan ganda di mana hanya ada satu jawaban yang benar. Yang kedua, bentuk pilihan ganda kompleks di mana jawaban benar itu lebih dari satu. Sedangkan yang ketiga adalah menjodohkan. Bentuk soal AKM berikutnya adalah isian singkat atau angka, nama atau benda yang sudah fix. Sedangkan bentuk yang terakhir adalah non-objektif atau bentuk esai atau lebih dikenal dengan uraian. Tes bersifat adaptif, artinya terbagi atas 3 tahap. Tahap pertama akan terlihat apakah siswa dapat berhasil atau tidak melewati passing grade. Jika berhasil, maka tahap berikutnya akan mendapatkan soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi dan sebaliknya sampai tahap 3. Oke, sekarang apa yang Ananda pikirkan setelah tadi menyimak materi tentang AN dan AKM? Merasa tertantang? Atau menjadi pusing? Atau mungkin Ananda menjadi takut? Baiklah nak, jangan khawatir ya, tidak perlu panik karena hasilnya bukan untuk individual siswa, tidak menentukan kelulusan, tapi untuk perbaikan pembelajaran di sekolah. Salah satu tujuan mengapa peserta AKM bukan pada jenjang akhir sekolah, agar kelak bisa merasakan perbaikan mutu pembelajaran di sekolah tersebut. Meskipun demikian, tetap harus dipersiapkan ya Ananda semuanya. Jadilah bagian dari perubahan. Pendidikan adalah kunci keberhasilan. Perubahan standar kelulusan dari ujian nasional menjadi asesmen nasional bisa mendorong perbaikan mutu pembelajaran dan hasil belajar peserta didik Indonesia. Selain itu, untuk mengupgrade pendidikan agar bisa menjadi bekal bagi generasi muda di masa depan. Semoga bermanfaat. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.